Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali. Apa kabar saudara? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya ambil dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Ada beberapa hal sederhana yang dapat kita pelajari dari kisah seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita belajar. Dari ayat yang ke-40 dikatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, pada zaman dahulu, bagi bangsa Yahudi, penyakit kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan menurut mereka, penyakit kusta seringkali diberikan sebagai hukuman terhadap dosa tertentu. Penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Karena itu, penderita kusta harus diasingkan. Nah, kalau kita mau baca di Imamat 14 ayat 1 sampai 32, di situ diceritakan bagaimana hukum tentang seorang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Hanya membaca saja kita sudah pusing, apalagi kalau saat itu kita menjalankannya. Sangat-sangat ribet. Kita sangat bersyukur dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita tidak perlu lagi seperti dalam perjanjian lama. Saya tidak menjelaskannya detail secara teolog, tetapi yang pasti kita tidak perlu repot. Cukup dengan darah Yesus, maka dosa-dosa kita diampuni. Di ayat yang 41, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta dan ia menjadi tahir. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak perlu banyak aturan seperti dalam perjanjian lama. Dengan darah Yesus, cukup dengan darah Yesus, maka lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Ayat 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Coba kita perhatikan dengan baik perintah Yesus. Yesus mengatakan jangan memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi yang agak aneh dikatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Aneh kan? Jangan beritahukan kepada siapa-siapa, tapi perlihatkanlah dirimu. Hampir sama kan? Intinya orang akan tahu. Tetapi yang berbeda di sini, terkadang sikap atau tindakan kita itu akan berbicara lebih kuat dibandingkan dengan perkataan atau ucapan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini bukan berarti kita hidup munafik, dibuat-buat. Kalau ada orang lain, mungkin kita bersikap sopan. Terkadang mungkin di jalan, itu jemaat atau bukan? Ya kan, kalau jemaat, aduh saya pelayan Tuhan, nanti dibilang apa? Bukan seperti itu, tetapi kita miliki integritas. Ada atau tidak ada orang yang lihat, hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Bukan seberapa lama engkau berdoa dalam satu hari, atau bukan berapa kali dalam satu hari minggu Anda pelayanan. Orang tidak melihat hal itu, tetapi mereka melihat bagaimana hidupmu setiap hari, bagaimana buah pertobatanmu, apakah sesuai atau tidak. Banyak orang mengaku dirinya Kristen. Saya rajin beribadah, seminggu mungkin 7 kali beribadah. Atau saya pelayanan, bahkan ada yang mempunyai gelar status hamba Tuhan, tetapi mohon maaf, hidupnya tidak menjadi berkat. Justru hidupnya itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Pernah nggak Anda mendengar dikatakan, apa itu? Katanya pelayanan, mungkin majelis di gereja, tapi hidupnya jauh lebih jahat daripada orang yang
tidak mengenal Tuhan. Banyak orang tidak mau ke gereja karena melihat hidup hamba-hamba Tuhan banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ada orang yang akhirnya tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya hanya karena perbuatan orang-orang Kristen. Ada salah satu contoh, Mahatma Gandhi. Dalam hidupnya, Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India, dia sering mengutip khotbah di Matius 5 sampai Matius 7, yaitu khotbah Tuhan Yesus. Kemudian seorang misionaris pernah bertemu dengan Mahatma Gandhi dan bertanya kepadanya, "Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya?" Apa jawaban Mahatma Gandhi? "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Kemudian dikatakan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Nanti saudara bisa baca pengalaman apa yang membuat Mahatma Gandhi akhirnya mengeluarkan statement seperti itu. Lanjut di ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Dari ayat ini kita melihat apa? Yang sering dilarang, itu yang sering kita lakukan. Kan sudah dipesan, jangan beritahukan kepada siapapun. Orang ini malah dengan semangatnya dia menyebarkan kemana-mana. Nah, ini berbeda ya dengan hal yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kan gini, ketemu dengan si A gitu. Sini dulu, apa? Jangan bilang siapa-siapa ya. Baru kamu yang saya kasih tahu ini. Apa? Jangan bilang siapa-siapa. Oke. Ya. Kemudian jarang lagi ketemu si B. Sama hal yang demikian dikatakan. Jangan bilang siapa-siapa ya. Baru kamu yang saya kasih tahu. Akhirnya A, B, C, D. Semua akhirnya tahu hal itu. Itu berbeda ya kasusnya. Nah, kalau firman Tuhan sudah bilang jangan, ya berarti jangan dilakukan. Ada banyak larangan dalam firman Tuhan. Terkadang orang Kristen itu sudah jelas dikatakan firman Tuhan jangan. Terkadang kita sering mencari pembenaran, mencari hamba-hamba Tuhan lain, mencoba bertanya dan meminta jawabannya supaya seturut dengan kehendaknya. Jangan, kalau firman Tuhan sudah bilang jangan, jangan dilakukan. Oke, demikian hal-hal sederhana yang kita bisa pelajari dari kisah seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya hal-hal sederhana ini dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak perlu orang tahu kita pelayanan di gereja, tetapi dari hidup kita, orang akhirnya bisa tahu bahwa orang ini beda. Ada sesuatu yang berbeda. Setelah dicari tahu kenapa, ternyata dia Kristen dan dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah belajar hal-hal sederhana dari firman-Mu. Kami percaya hal-hal yang sederhana ini boleh kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami belum menjadi berkat, belum menjadi saksi-Mu di tengah-tengah lingkungan kami. Kami mohon ampun dan kiranya mulai pagi hari ini kami boleh memulai dengan hal-hal yang kecil sehingga orang di sekitar kami boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.